Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 12 MIA 1 yang beranggotakan Ajeng, Twenty, Cynthia, Gisela, Stefania, Mikael, dan Arjuna. Di sini kami akan membahas tentang medan magnet. Apa sih itu medan magnet? Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Di sini ada gambar kaidah tangan kanan. Seperti yang kita lihat pada gambar, pada dasarnya sebuah kawat lurus berarus listrik yang kemudian dibuat melingkar mempunyai prinsip yang sama. Medan magnet akan melingkar-lingkar di sekeliling kawat tersebut. Perhatikan animasi di samping ini. Dengan kata lain, medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik mempunyai konsep yang sama dengan medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Arah medan listrik dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah medan magnet, sedangkan genggaman 4 jari menunjukkan arah arus listriknya. Rumus medan magnet. Rumus besar medan magnet yaitu B sama dengan min0 I per 2 VR. Dengan keterangan B itu adalah besar medan magnet atau T, min0 sama dengan konstanta permeabilitas 4V 10 pangkat minus 7 Tm per A. I itu arus listrik atau A, R adalah jarak dari kabel atau M. Di sini ada contoh soal medan magnet. Soalnya yaitu sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 3A. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. min0 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 WB per AM. Diketahui I sama dengan 3A, R sama dengan 3 cm, kita ubah menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2M. min0 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 WB per AM. Yang ditanyakan adalah B. Jawabannya B sama dengan min0 I per 2VR sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 kali 3 per 2V kali 3 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 12V kali 10 pangkat minus 7 per 6V kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 WB per M pangkat 2. Di sini ada contoh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komputer. Komputer menggunakan magnet, yakni pada bagian data yang tersimpan pada hard disk drive pada komputer yang menggunakan dasar magnet. Pada bidang tersebut, ada lapisan bahan magnet yang terdiri dari miliaran, bahkan triliunan magnet-magnet kecil. Menggunakan kepala elektromagnetik, maka data bisa tersimpan di dalam data. Yang kedua ada kulkas. Kulkas menggunakan magnet yang terletak pada pintunya agar lemari es tersebut dapat tertutup sempurna. Gaya magnet yang digunakan sangat kuat karena kulkas harus dalam keadaan tertutup sempurna agar bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu gejala kemagnetan. Gejala kemagnetan adalah gejala yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik dalam suatu pengantar. Asal-usul kemagnetan. Peristiwa kemagnetan mula-mula diamati dengan ditemukannya magnet alam, berupa serpihan besar batu hitam mirip besi. Batu itu ditemukan di daerah pertambangan di sebuah kota kuno, di Asia Kecil yang bernama Magnetia, asal kata magnet. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk magnet. Di sini ada 6 bentuk magnet. Yang pertama ada magnet ladam, yang kedua ada magnet batang, yang ketiga ada magnet yang keempat ada magnet keping, yang kelima ada magnet jarum, dan yang keenam ada magnet silinder. Masuk pada materi arus listrik menghasilkan medan magnet. Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, magnet jarum kompas akan bergerak atau menyimpang. Penyimpangan magnet jarum kompas akan semakin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar. Arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Gejala itu terjadi jika kawat dialiri arus listrik, sehingga magnet jarum kompas tidak bereaksi. Perubahan arah arus listrik ternyata juga mempengaruhi perubahan arah penyimpangan jarum kompas. Perubahan jarum kompas menunjukkan perubahan arah medan magnet.
Selanjutnya di sini ada magnet-magnet dari kutub-kutub magnet. Bagian medan magnet yang terbesar adalah bagian kedua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ujung-ujung magnet dinamakan kutub magnet. Kita lihat di gambar. Dari gambar di samping ini, dapat diartikan bahwa kutub yang sejenis bila didekatkan akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda jenis didekatkan, akan tarik-menarik. Di sini ada hukum-hukum kemagnetan. Yang pertama ada hukum Biot-Savart, yang kedua ada gaya Lorentz. Yang pertama, hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Bunyi hukum Biot-Savart yaitu gaya akan dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berada di antara medan magnetik. Yang kedua ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Bunyi gaya Lorentz yaitu bila penghantar berarus diletakkan di dalam medan magnet, maka pada penghantar akan timbul gaya. Di sini masuk pada materi gambar hukum Biot-Savart dan gaya Lorentz. Di sebelah kiri itu gambar hukum Biot-Savart dan di sebelah kanan itu gambar gaya Lorentz. Baik, masuk ke rumus hukum Biot-Savart. Rumus hukum Biot-Savart yaitu dB sama dengan K I dl sin theta per R pangkat 2 sama dengan min0 per 4V I dl sin theta per R pangkat 2 dengan keterangan dB yaitu induksi magnet di suatu titik atau Tesla, I yaitu kuat arus listrik atau A, dl adalah panjang elemen kawat berarus atau M. Tesla adalah sudut antara arah kuat arus listrik dengan garis hubung titik ke kawat berarus. K yaitu bilang konstanta. R adalah jarak dari titik ke panjang elemen kawat berarus atau M. Contoh soal hukum Biot-Savart. Soalnya yaitu, seutas kawat tembaga dengan panjang 1 cm dialiri arus listrik 125A. Berapakah perubahan medan magnetik di sebuah titik yang berjarak 1,2 meter dari kawat jika titik itu adalah titik P yang arahnya tegak lurus elemen kawat? Kita buat diketahuinya, min0 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 WB per AM. dl sama dengan 10 pangkat minus 2M. R sama dengan 1,2 M. I sama dengan 125A. Yang ditanyakan adalah dB. Jawabannya, panjang elemen kawat 1 cm lebih kecil daripada jarak antara titik sumber dan titik P. Sehingga kalian dapat menggunakan persamaan berikut. Theta adalah 90 derajat. Sehingga didapatkan dB sama dengan min0 per 4V I dl sin theta per R pangkat 2. dB sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 per 4V. 125 kali 10 pangkat minus 2 sin 90 derajat per 1,2 pangkat 2. dB sama dengan 86,8 kali 10 pangkat minus 9. Jadi, perubahan medan magnetik di titik P adalah 86,8 kali 10 pangkat minus 9 T. Lanjut, di sini kita masuk ke gaya Lorentz. Hukum gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada sebuah kawat lurus. Rumusnya yaitu F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Dengan keterangan F sama dengan gaya magnet atau N, B sama dengan muatan medan magnetik atau T atau WB per M pangkat 2. I sama dengan arus listrik atau A, L sama dengan panjang kawat atau M, theta sama dengan sudut antara B dan I. Contoh soal gaya Lorentz. Kawat lurus berarus listrik 4A berada dalam medan magnet sebesar 1T yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sebesar 4N, maka panjang kawat adalah yang kita buat diketahuinya.
I sama dengan 4A, B sama dengan 1T, F sama dengan 4N. Rumus gaya Lorentz dalam fisika beserta 3 contoh soal 34 sama dengan 90 karena tegak lurus. Yang ditanya adalah L. Kita jawab F sama dengan B kali I kali L kali sin 90 derajat. L sama dengan F per B kali I kali sin 90 derajat. L sama dengan 4 per 1 kali 4 kali 1. L sama dengan 1M. Jadi panjang kawat jika gaya Lorentz yang bekerja sebesar 2 Newton adalah 1 meter. Kita masuk ke contoh hukum Biot-Savart dan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hukum Biot-Savart dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Biot-Savart digunakan untuk menghitung vektor medan magnet pada setiap titik ruang untuk penyaluran arus listrik tertentu. Untuk yang gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari yaitu motor listrik. Pada saklar on, maka akan mengalir arus listrik dari sumber tegangan menuju cincin kumulator. Selanjutnya, melalui sikat karbon arus mengalir ke kumparan atau loop, sehingga di dalam loop akan ada aliran elektron yang berada dalam medan magnet. Elektron yang terdapat dalam loop akan mendapatkan gaya Lorentz yang besarnya sama tetapi dengan arah yang berlawanan pada masing-masing sisi loop. Kita masuk ke kuat medan magnet. Kuat medan magnet adalah menunjukkan besarnya induksi magnetik yang ditimbulkan oleh sebuah kawat yang berarus listrik. Masuk ke hukum Coulomb tentang magnet. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang ditimbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Rumus hukum Coulomb yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Dengan keterangan F adalah gaya Coulomb atau N, Q1, Q2 itu muatan setiap partikel atau C, R sama dengan jarak antara kedua muatan atau M, K sama dengan konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 atau N per M pangkat 2 C pangkat 2. Kita masuk ke contoh soal hukum Coulomb. Jika ada dua benda bermuatan dengan Q1 4 kali 10 pangkat minus 6 C dan Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 C dengan jarak 2 cm. Berapakah gaya Coulomb yang terdapat di antara dua benda tersebut? Kita buat diketahuinya Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 C. Q2 6 kali 10 pangkat minus 6 C. R sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 M. R pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 M pangkat 2. Kita masuk ke rumusnya. F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 4 kali 10 pangkat minus 6 kali 6 kali 10 pangkat minus 6 per 4 kali 10 pangkat minus 4. Hasilnya adalah 540 Newton. Masuk pada contoh hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasi lain pada hukum Coulomb adalah tinta pada pena. Kalau kamu menulis pakai pena dengan tinta, sebenarnya lagi menerapkan hukum tarik-menarik hukum Coulomb. Tinta dan kertas bakalan saling tarik-menarik sehingga tinta akan lengket dan menempel pada kertas. Masuk pada materi kuat medan magnet. Kuat medan magnet kawat lurus panjang dengan rumus B sama dengan minol I per 2 VA. Dengan keterangan B sama dengan kuat medan magnet atau T, A sama dengan jarak titik kawat atau M, I sama dengan arus listrik atau A, minol sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 satuan standar. Masuk ke contoh soal kuat medan magnet. Seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 4A seperti gambar berikut. Tentukanlah kuat medan magnet di titik A, kuat medan magnet di titik B. Penyelesaiannya, kita buat diketahuinya I sama dengan 4A, RA sama dengan 2M, RB sama dengan 1M. Penyelesaiannya, B sama dengan minol I per 2V RA. B sama dengan 4V 10 pangkat minus 7, 4 per 2V 2. B
sama dengan 4 10 pangkat minus 7T. Jadi medan magnet pada titik A adalah 4 10 pangkat minus 7T. B sama dengan min 0 I per 2 V RB. B sama dengan 4 V 10 pangkat minus 7 4 per 2 V 1. B sama dengan 8 10 pangkat minus 7 T. Jadi medan magnet pada titik B adalah 8 10 pangkat 7 T. Contoh kuat medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kompas penunjuk arah dengan menggunakan jarum yang tertarik medan magnet bumi, pintu kulkas yang menutup rapat dengan gaya tarik magnet, bel listrik untuk menarik pemukul ke bel agar berbunyi, dinamo sepeda menggunakan magnet untuk menghasilkan arus listrik pada lampu sepeda, gitar listrik menggunakan magnet untuk menghasilkan arus listrik saat dipetik. Kendaraan listrik menggunakan gaya magnet untuk memutar mesin motor listrik. Kereta maglev menggunakan gaya magnet untuk mengangkat dan melajukan kereta maglev di atas rel. Alat pemisah sampah besi menggunakan gaya magnet untuk memisahkan logam yang tertarik magnet dan sampah lain yang tidak tertarik. Mesin cuci menggunakan gaya magnet untuk memutar mesin cuci. Kipas angin menggunakan gaya magnet untuk memutar baling-baling kipas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.